Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semua. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat, amin. Hari ini kita mau belajar tentang seorang wanita. Judul saya mungkin sepanjang bulan atau dalam beberapa waktu ke depan, karena kita ini adalah wanita-wanita Peter. Jadi saya ambil tema belajar dari wanita-wanita yang ada di dalam Alkitab. Banyak wanita. Ada wanita yang berkenan di hadapan Tuhan, ada yang wanita yang tidak berkenan, ada wanita yang membawa berkat, ada juga wanita yang membawa kutuk. Jadi dari semua wanita-wanita ini banyak hal yang kita pelajari untuk kehidupan kita sekarang ini. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai sekarang. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya maksud saya. Sebab firman Tuhan itu menjadi pedang bermata dua bagi saudara dan bagi saya. Kita akan belajar dari seorang perempuan. Saya akan mengambil tema yaitu Spirit Isabel. Spirit Isabel. Mari kita baca di dalam kitab kita, dalam kitab Raja-Raja 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai dengan 34. Saya membacanya dengan perikop Ahab menyembah Baal. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Ahasyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Pada zamannya itu, Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dengan membayar nyawa Segub, anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Yesua bin Nun. Pembacaan kita sebenarnya hanya sampai ayat 33. Kita akan belajar bagaimana Spirit Isabel. Spirit itu artinya roh. Isabel itu sebenarnya bagaimana spirit daripada Isabel. Isabel ini ayahnya itu adalah Etbal. Ayat 31. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Nah, suami daripada Isabel ini adalah Ahab. Kalau kita melihat Ahab ini, dia orang yang jahat di mata Tuhan. Ayahnya juga jahat, tapi dia lebih jahat daripada ayahnya. Makanya dikatakan di dalam Alkitab, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang-orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kesalahan daripada Ahab ini adalah ketika dia itu mempersunting Isabel menjadi istrinya. Isabel menikah dengan Ahab itu hanya untuk menguatkan persekutuan Tirus dan Israel. Jadi kalau
kita bisa lihat pernikahan mereka itu bukan karena dasarnya cinta atau kasih sayang, tapi karena pernikahan politik kalau dimodernkan sekarang. Pernikahan karena satu kekuasaan atau mempererat hubungan antara negara satu dengan yang lain, saling bekerja sama begitu. Jadi harus ada yang menikah untuk negara itu semakin kuat. Jadi ada menjadi sekutu begitu. Kita akan belajar sebenarnya sifat-sifat daripada Izebel ini. Izebel ini adalah seorang ratu yang memiliki watak yang keras, yang suka menguasai, yang suka memaksa. Karena dia adalah seorang ratu, dia seorang yang serakah kepada harta dan serakah kepada otoritas. Jadi dia ini lebih dominan daripada suaminya. Dia malah yang menguasai suaminya dibandingkan dia malah menguasai bangsa Israel dibandingkan suaminya sebagai raja. Ahab ini adalah seorang ratu yang sangat kejam. Seorang ratu yang sangat kejam. Bahkan dia itu bisa membuat satu bangsa ketakutan kepadanya. Padahal kalau dipikir-pikir dia hanya seorang diri. Tapi banyak. Bahkan Elia sendiri pun takut kepada Izebel. Kita lihat bahwa Elia itu orang yang hebat, orang yang diurapi Tuhan. Tapi ketika Izebel mengeluarkan satu peraturan atau mengancam dia menjadi takut dan dia menjadi pengecut. Dia lari ke padang gurun meninggalkan anak buahnya, sehingga dia berkata di padang gurun, Tuhan ambillah nyawaku, bahwa aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia menyerah saking dia takutnya kepada ancaman daripada Ratu Izebel. Spirit Izebel ini spirit yang merusak tatanan persekutuan dalam gereja. Kalau seandainya spirit daripada Izebel ini masuk ke dalam gereja, itu akan menghancurkan daripada tatanan gereja itu sendiri, tatanan ibadah. Jadi oleh sebab itu, mari kita periksa dan koreksi sendiri diri kita masing-masing. Kita akan belajar ada beberapa sifat Izebel yang akan kita pelajari, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita waspadai, agar kita tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain, tidak menjadi pemecah belah di satu persekutuan atau satu gereja, melainkan kita menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Yang pertama, ciri-ciri roh Izebel, spirit Izebel yang perlu kita awasi, yang perlu kita hindari, yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, Izebel itu membuat dan memperkenalkan berhala. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 30. Ayat 29 sampai dengan 30. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua yang mendahulunya. Lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Artinya, sebelum Izebel ini datang kepada bangsa Israel, Ahab ini memang sudah orang yang jahat di mata Tuhan, bahkan lebih jahat. Maksudnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada orang-orang yang mendahulunya. Orang-orang yang mendahulunya itu adalah orang-orang yang sebelum dia. Siapa sebelum dia? Ayahnya, neneknya, kakeknya mungkin. Bahkan dia itu lebih jahat daripada ayahnya. Apa yang jahat di mata Tuhan? Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu dia membuat dan memperkenalkan berhala.
kepada bangsa Israel. Dia melarang bangsa Israel untuk menyembah kepada Tuhan, kepada Allah Israel, Allah Abraham. Malah dia membuat dan memperkenalkan berhala. Sehingga itu menimbulkan rasa sakit hati Tuhan kepada Ahab dan keluarganya. Di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 33. Sesudah itu Ahab membuat patung Ahasyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Jadi dosa daripada Ahab dan istrinya ini luar biasa. Dia membuat satu kuil, dia membuat satu tempat di istana Israel itu, di istana bangsa Israel, satu tempat khusus untuk mereka menyembah patung Baal dan menyembah patung Asher. Sehingga Tuhan itu begitu sakit hati terhadap perlakuan dan tindakannya. Itu hal yang membuat Tuhan itu merasa tidak dihargai. Dia berpaling daripada Tuhan, bahkan dia menyesatkan orang-orang yang ada di zaman itu untuk ikut menyembah patung Baal. Dia melarang setiap orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Dia mengajak setiap orang-orang yang menyembah patung Baal itu. Yang kedua itu, apa yang dilakukannya? Ciri-ciri roh Izebel yang perlu kita awasi. Yang kedua, dia membangun teror ketakutan. Izebel ini, dia orang yang keras kepala. Dia orang yang otoriter. Dia orang yang semau gua, semau saya, semau keinginannya. Apapun yang menghalangi dia, dia akan ikut. Tidak akan menerimanya dengan begitu saja. Tapi dia akan melawan orang-orang yang mencoba menghalangi apa yang menjadi keinginannya. Yang kedua itu, spirit apa yang perlu kita awasi daripada Izebel ini adalah spirit untuk membangun teror ketakutan. Izebel ini hanya seorang diri, tapi dia mampu memberikan spirit roh ketakutan kepada bangsa itu. Bahkan sampai Elia sendiri merasa takut untuk berhadapan dengan Izebel. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 3. Bagaimana Elia merasa ketakutan dengan Izebel. Ayat 19, pasal 19 ayat 1, Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Nah, ini pertempuran antara Elia dan Ahab. Jadi antara nabi Baal dan nabi Tuhan. Jadi Elia itu membunuh semua imam-imam nabi-nabi palsu itu. Sehingga Ahab itu melaporkannya kepada istrinya Elia. Kepada istrinya Ahab. Ayat kedua, maka Izebel menyuruh seorang suruhan. Nah, Izebel ini, dia menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, Allahnya di sini Allah kecil, bahwa lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Artinya, si Izebel ini mengancam dia akan membunuh Elia. Bagaimana dia memberikan roh ketakutan kepada Elia, sehingga Elia itu menjadi takut, pucat, dan gemetar. Makalah takutlah ia. Ia di sini adalah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya.
Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Saking takutnya Elia itu, dia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, tanda seru. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Aku tidak ingin lebih baik. Aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu berbaring dan tidurlah di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepada, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saking dia takutnya kepada Izebel, dia sampai melarikan diri dan berkata, aku ingin mati Tuhan. Begitulah roh ketakutan yang diberikan oleh Izebel kepada bangsa itu. Jadi setiap orang yang tidak menyembah Baal, setiap orang yang tidak menyembah apa yang mereka, peraturan yang mereka lakukan, dia akan mengancam dan tidak segan-segan untuk melenyapkan nyawa orang tersebut. Sehingga Elia yang sudah dipakai Tuhan yang luar biasa, yang sudah berkomunikasi dengan Tuhan, dia merasa takut ketika dia melihat Izebel berkata demikian. Padahal Izebel hanya menyuruh seseorang untuk menyampaikan pesan kepada dia, tapi dia langsung gemetar, dia langsung pucat, dia langsung pergi. Nah, itulah roh ketakutan yang diberikan oleh Izebel. Spirit roh ketakutan yang disebarkannya kepada bangsa itu. Sehingga bangsa itu mau tidak mau tunduk kepada mereka dan menyakiti hati Tuhan. Yang ketiga, spirit apa yang dimiliki oleh roh Izebel? Yang ketiga, mengajak orang lain berdosa. 1 Raja-Raja 21 ayat 5. Ini 1 Raja-Raja 21. Ini masalah kebun anggur Nabot. Nah, sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yezreel mempunyai kebun anggur di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat ke rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberi milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istana dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yezreel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Artinya di sini Raja Ahab ini adalah raja yang serakah. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu, memang satu hal dia enggak tipe orang yang ketika sesuatu yang diharapkannya tidak terjadi, dia enggak langsung membunuh atau merencanakan hal yang jahat kepada orang tersebut. Oleh sebab itu, makanya yang lebih dominan itu adalah istrinya. Nah, ketika istrinya melihat dia bersedih, bersusah hati, istrinya datang menjumpainya. Apa yang membuatmu susah hati? Lalu dikatakannya bahwa dia menginginkan kebun anggur Nabot. Ayat kedua, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu supaya kujadikan kebun sayur. Kan alasan konyol. Untuk apa kebun anggur yang bagus dijadikan kebun sayur? Itu adalah trik-trik konyol yang diberikan oleh Ahab kepada Nabot.
supaya kujadikan kebun, sebab letaknya dekat dengan rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, jikalau engkau lebih suka. Untuk apa dia memberikan kebun anggur yang lebih baik kepada Nabot? Kalau memang dia memiliki kebun anggur yang lebih baik, ngapain dia mengambil kebun anggur Nabot kan itu? Nah, jadi karena peristiwa ini, karena kejadian ini, sehingga Izebel itu mengajak orang lain untuk berdosa. Artinya dia merencanakan kejahatan kepada Nabot. Ketika itu apa yang dilakukan? Kejahatan apa yang dilakukannya di sini? Yaitu dia itu memasukkan di ayat yang ke-8, kemudian ia menulis surat atas nama Ahab. Meteraikannya dengan materi raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota dengan Nabot. Dalam surat itu dituliskan demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Ayat 10, suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparlah dia dengan batu sampai mati. Kejahatan daripada Izebel ini sungguh menumpuk sampai banyak sekali. Dia mengajak orang lain untuk berdosa. Hanya untuk mengambil, hanya untuk keserakahan mereka. Mengambil kebun anggur daripada Nabot. Sehingga dia menyewa 2 orang untuk menjadi saksi palsu bahwa Nabot itu mengutuk Allah dan raja, katanya. 1 Raja-Raja 21 ayat 5 sampai 13. Pelajaran ini memang dari hal ini kita banyak belajar. Kadangkala kita tidak sadar kalau kita mengajak orang lain untuk berdosa. Atau contohnya dalam hal sekarang ini mungkin dalam hal bergosip, atau dalam hal kita mengumpulkan orang lain untuk memusuhi seseorang. Nah, itu kita sudah mengajak orang lain untuk berdosa. Atau kita menghalangi jalan seseorang untuk mendapatkan sesuatu sampai kita tidak sadar ketika kita sudah sangat jauh dari Tuhan. Mengajak orang lain itu berdosa, itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat itu, karakternya itu adalah melumpuhkan pelayanan profetik. Melumpuhkan pelayanan profetik itu maksudnya ketika adanya bangsa Israel menyembah Tuhan, dia malah membawa aturannya sendiri supaya tidak menyembah Tuhan Bapa Abraham, Allah Israel. Malah dia membuat patung sendiri, membuat Tuhan sendiri supaya orang-orang itu takluk dan taat kepadanya. Nah, itu melumpuhkan pelayanan kita sebagai umat Tuhan. Jangan menjadi penghalang atas pelayanan-pelayanan daripada seseorang. Atau kita menjadi seorang kritikus untuk menghalangi atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar terhadap hamba Tuhan, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar terhadap satu organisasi gereja atau pelayanan. Karena itu sama aja kita sudah menghalangi, melumpuhkan pelayanan. Karena Tuhan bilang, kalau memang sesuatu itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ajaklah, panggillah secara 2 mata. Artinya dengan kita, dengan dia, kalau dia memang melakukan satu dosa. Jangan kita menyebar fitnah sehingga melumpuhkan satu pelayanan dalam kita memuji menyembah Tuhan. Yang kelima itu adalah menjadikan diri sebagai pusat perhatian. Ratu Izebel ini dia menjadi pusat perhatian di bangsa itu. Karena dia orang yang otoritas, sehingga dia menjadi orang yang
memiliki apa-apa harus kepada dia, nggak boleh enggak gitu. Yang ke-6 itu dia tidak memiliki moral atau imoralitas. Dia sama sekali tidak memiliki moral. Dia tidak sama sekali dia tidak segan-segan untuk membunuh. Sama sekali dia segan-segan untuk melenyapkan orang lain. Kita memang tidak membunuh secara manusianya, kita nggak membunuh nyawa orang, tidak menghilangkan nyawa orang. Tapi kadang-kadang kala melalui komentar kita sudah membunuh karakter seseorang. Jadi oleh sebab itu mari kita mulai membangun, mengoreksi setiap kehidupan kita. Tindak tanduk kita apakah sudah menunjukkan sebagai murid-murid Kristus atau malah sebaliknya menunjukkan ketidakbenaran kita sebagai hamba Tuhan. Yang ke-7 adalah menolak teguran. Ketika Tuhan sudah memberikan nubuatan kepada Elia, Tuhan memberikan kesempatan supaya Ahab dan istrinya itu bertobat. Di mana di 1 Raja-Raja 20 ayat 35. Nubuat tentang hukuman yang akan menimpa Ahab. Artinya sebelum Ahab dihukum oleh Tuhan, Tuhan lebih dulu memperingatkannya, menegurnya. Tapi dia malah mengabaikan apa yang menjadi teguran daripada Tuhan. Dia malah tidak peduli. Dia malah melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dia malah melakukan dosa. Bahkan kepada istrinya juga Izebel Tuhan sudah memberikan teguran kepadanya. Di manalah di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 21. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, kepada Ahab maksudnya. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baasa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Izebel Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Izebel di tembok luar Yizriel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya. Nah, sebenarnya Ahab ini enggak terlalu jahat-jahat benar di mata Tuhan. Tapi karena dia mengambil Izebel sebagai istrinya, Izebel ini menguasai dia. Sehingga dia itu tunduk dan takluk kepada Izebel. Bahkan sebelumnya kan tidak ada kuil di dalam istana Israel, bangsa Israel. Malah ketika datang Ratu Izebel, dia membangun kuil khusus untuk Baal dan Asyera, karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya. Nah, mari kita belajar untuk menjadi wanita atau istri-istri yang memang benar-benar di hadapan Tuhan. Kita bukan malah menyesatkan suami kita, tapi kita menjadi wanita-wanita yang membawa suami kita semakin dekat kepada Tuhan. Ketika suami kita
sudah melakukan hal yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita sama-sama untuk menegurnya di dalam kasih, bukan malah sebaliknya membawa suami kita kepada hal-hal yang buruk, yang membuat suami kita itu jauh daripada Tuhan. Bahkan ayat 26 dikatakan bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Tapi di sini kita lihat ayat 27, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaian, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Dia berbalik kepada Tuhan. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya, barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Nah, nanti duluan si Ahab ini duluan mati, maka istrinya menjadi janda, dan istrinya masih hidup selama 10 tahun di masa pemerintahan anaknya. Tapi anaknya ini tidak, karena dia ini suka menguasai, sehingga Ratu Isabel ini mati didorong oleh pegawai-pegawai istananya sampai dia jatuh ke bawah dan mayatnya itu dimakan oleh anjing. Bahkan dikatakan sisa-sisa tengkoraknya aja lagi, kepalanya aja yang ada. Dia nggak dikubur, tapi begitulah sadisnya dia meninggal. Oleh sebab itu, sekiranya kita boleh mengoreksi hidup kita, diri kita di hadapan Tuhan, spirit-spirit hal seperti ini yang tidak boleh kita kembangkan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya ada hal-hal yang memang ada yang pernah kita lakukan, mari kita sama-sama bertobat. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk saudara saja, melainkan juga untuk saya. Karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua, memberkati saudara dan memberkati saya, menegur saudara dan menegur saya. Yang pertama tadi memperkenalkan berhala, yaitu jangan kita membuat berhala kepada orang lain, atau hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, jangan kita lakukan kepada orang lain sehingga itu menjadi dosa untuk orang lain. Yang kedua yaitu membangun terus teror ketakutan. Seandainya karena firman Tuhan berkata di dalam kitab Matius, diberkatilah setiap orang yang datang dalam nama Tuhan. Di dalam kitab Matius dikatakan bahwa orang-orang yang disebut anak-anak Allah adalah orang-orang yang membawa damai. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang membuat ketakutan kepada orang lain, atau contohnya kita menebar hoaks, sesuatu yang tidak benar, kita sebar-sebar di media sosial, itu tidak benar. Itu membuat ketakutan kepada masyarakat dan itu akan menimbulkan hukuman atas diri kita sendiri. Jadi biarlah kita menjadi anak-anak Allah yang suka membawa damai kepada orang lain. Yang ketiga itu mengajak orang lain berdosa. Janganlah kiranya kita menjadi batu sandungan untuk orang lain, membuat orang lain itu untuk tidak taat kepada Tuhan, malah melakukan dosa. Melakukan dosa itu banyak, mungkin menebarkan fitnah, nah itu mengajak orang lain untuk berdosa. Yang keempat itu adalah melumpuhkan pelayanan. Jangan kita menjadi penghalang pelayanan, pengembangan firman Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang menghalangi Injil disebarkan, maka kita sudah menjadi orang yang melanggar firman Tuhan. Karena firman Tuhan, pergi dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itu firman Tuhan. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak boleh melumpuhkan pelayanan, tidak boleh menebar gosip yang tidak. Gosip itu memang sesuatu yang tidak benar ya. Menyampaikan atau mengabarkan
berita-berita yang tidak benar, sehingga membuat satu pelayanan itu menjadi stagnan, tidak berjalan, menjadi tidak berkembang. Karena itu akan menjadi dosa bagi diri kita sendiri. Yang kelima itu menjadikan diri sebagai pusat. Jangan kita menjadikan diri kita menjadi pusat perhatian. Baik dalam hal apapun. Karena itu kalau dalam hal kebaikan ya it's okay. Itu Tuhan juga bilang kita ini harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dalam hal-hal dosa, dalam hal-hal negatif, janganlah sekiranya kita menjadi pusat perhatian, karena itu akan membuat orang lain menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang keenam itu adalah hendaklah kita harus memiliki moral atau jangan menjadi orang yang tidak memiliki moral. Jadi tetaplah kita melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain, bahkan kepada diri kita sendiri, baik pada keluarga kita. Yang ketujuh itu adalah menolak untuk ditegur. Marilah kita sama-sama untuk kita mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, atau ditegur oleh hamba Tuhan, oleh gembala sidang, atau oleh siapapun. Ya, kalau memang kita bersalah, ya wajar kita ditegur. Kita ditegur supaya kita ini kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Bukan malah membuat kita kita membenci orang tersebut, bukan malah kita menjadi pendendam, atau bukan malah menjadi dosa atas diri kita. Orang lain menegur kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik, supaya kita berada pada jalurnya kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang singkat. Bukan singkat mungkin, tapi agak panjang. Tapi tidak mengapa. Mari kita menjauhi spirit-spirit yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena itu akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Mari kita mulai membangun hubungan kita dengan Tuhan, karena dengan membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera, kita akan mendapatkan belas kasihan Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang yang membawa berkat bagi orang lain. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Saya berdoa bagi saudara-saudariku, jemaat wanita-wanita Betel, jemaat Gebetar Bantin, biarlah kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih atas segala kebaikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah belajar tentang bagaimana kami harus menghindari spir-spir Izebel yang membuat kami tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa memahami bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus berperilaku di hadapan Tuhan, bahkan di masyarakat. Karena lewat pribadi kami, lewat hidup kami mencerminkan pribadi Kristus di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh wanita-wanita Betel, jemaat Gebetar Bantin, biarlah kiranya apa yang menjadi pergumulan umat-umatmu, anak-anakmu, putri-putri Sionmu, Tuhan kiranya menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku alaskan setiap doa dan permohonanku. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.